Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, materi pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri puisi, dan yang kedua, daur hidup atau tahapan pertumbuhan kupu-kupu dan belalang, dan yang ketiga, mengetahui tentang tempo lagu. Yuk kita lanjut. Perhatikan puisi berikut ini. Cita-citaku, ciptaan Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku akan selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, tadi kita sudah membaca puisi nih. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri puisi. Pada pembelajaran yang lalu, puisi mempunyai dua ciri. Yang pertama adalah mempunyai baris dan bait, dan yang kedua memiliki rima. Nah, kita akan membahas yang mana sih barisnya, Pak? Mari kita baca kembali. Suara indah alat musik, itu disebut baris pertama. Alunannya tenang mendayu, itu disebut baris kedua. Seakan selalu berbisik, itu disebut baris ketiga. Aku akan selalu ada untukmu, itu disebut baris keempat. Nah, dari keempat baris itu dinamakan bait 1. Selanjutnya, puisi lanjutan yang berwarna hijau dan biru itu sama seperti yang berwarna orange, mempunyai 4 baris dan juga baitnya. Yang hijau bait 2 dan yang biru itu bait 3. Nah, sekarang kita sudah tahu mana baris dan juga bait. Sekarang kita membahas rima. Rima dari puisi yang berwarna orange itu adalah iu iu. Yang mana sih, Pak? Yang Bapak beri tanda merah dan biru. Nah, kalau rima dari puisi warna hijau dan yang biru, yang Bapak beri tanda merah, biru, dan hijau. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, kerjakan tugas pertama. Jangan lupa catat di buku ya, dan dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Nah, sekarang kita membahas daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari kepompong. Apa sih itu kepompong? Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa, disebut daur hidup atau siklus hidup. Contoh daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu tidak apa sih itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perkembangan makhluk hidup yang mulanya sebuah telur hingga dewasa secara sempurna serta mengalami suatu perubahan bentuk struktur tubuh. Nah, ini contoh metamorfosis kupu-kupu. Pertama-tama, kupu-kupu siap bertelur akan mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kedua, telur kupu-kupu menetas mengeluarkan larva atau ulat. Yang ketiga, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Yang keempat, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, kita lanjut sekarang ke metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang atau daur hidup belalang. Pertama, belalang dewasa siap bertelur. Lalu telur belalang menetas menjadi nimfa tak bersayap. Nimfa tak bersayap lalu menjadi nimfa bersayap. Dan nimfa bersayap lalu menjadi belalang dewasa. Belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas yang kedua ya.
Tahapan metamorfosis. Metamorfosis tadi yang kita bahas ada dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna. Yang pertama, berawal dari telur, dan yang kedua, menjadi larva, dan yang ketiga, menjadi pupa, dan keempat, menjadi dewasa. Lalu, contoh metamorfosis tidak sempurna. Pertama, berawal dari telur, dan lalu menjadi nimfa, dan selanjutnya menjadi dewasa. Nah, sekarang kita membahas tentang tempo lagu. Tempo lagu adalah cepat dan lambatnya lagu. Macam-macam tempo lagu. Nah, ini adalah contoh dari tempo lagu. Yang pertama ada largo, keterangannya adalah lambat sekali. Yang kedua lento atau lebih lambat. Yang ketiga adagio, lambat. Dan keempat andate atau sedang. Yang kelima moderato atau sedang agak cepat. Dan yang keenam allegro atau cepat. Yang ketujuh vivace atau lebih cepat. Dan kedelapan presto atau cepat sekali. Bukan presto ikan ya, hehehe. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Nah, ini contohnya ada di sebelah kirinya. Mari kita nyanyi bersama Kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, bagaimana tadi kita sudah nyanyi bersama? Kira-kira tempo lagu Kupu-kupu yang lucu itu apa ya? Nah, jawabannya adalah tempo lento yang Bapak garis merahi atau lambat. Nah, ada contohnya nih. Lento itu adalah lebih lambat. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu selanjutnya, yaitu Tik 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 Bunyi Hujan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, kira-kira lagu ini menggunakan tempo apa ya? Ya, betul sekali, tempo sedang atau bisa disebut juga tempo andate. Nah, sekarang kamu kerjakan tugas yang ketiga ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Ayo kita merangkum. Apa saja sih yang sudah kita pahami tadi? Yang pertama, tadi kita membahas ciri-ciri puisi. Dan yang kedua, kita membahas tahapan pertumbuhan kupu-kupu dan belalang. Dan yang ketiga, kita membahas tentang tempo lagu. Semangat terus ya anak-anak, jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih.